tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba-coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa. Nama Arya Saloka mendadak menjadi perhatian publik setelah memerankan tokoh Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka merasa tokoh Aldebaran sudah begitu melekat pada dirinya seiring dengan ikatan cinta yang digemari sebagian besar penonton Indonesia. Saya sebelumnya cukup lama dalam satu tokoh. Saya sempat syuting TV yang dimana tokoh itu mungkin nempel dan setiap hari saya bawa, ujar Arya Saloka ditemui di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 1 November tahun 2023. Hal itu membuat Arya Saloka merasa sulit untuk keluar dari karakter lama yang diperankannya, bahkan ketika akan memulai karakter baru. Pada saat itu pun saya ada di karakter saya yang lama, mungkin pada hari libur pun juga masih ke bawah-bawah aja gitu loh, ujarnya. Tantangannya adalah bagaimana saya bisa menciptakan menghidupkan manusia baru di sini, kata Arya Saloka. Arya Saloka menyebut dirinya seperti ketempelan karakter Aldebaran selama 2 tahun menjalani syuting Ikatan Cinta. Dengan manusia lama yang kasar itu saya sudah ketempelan nih hampir 2 tahun dengan manusia itu yang mungkin udah banyak yang tahu juga sosok Aldebaran gitu, tutup Arya Saloka. Setelah tak lagi memainkan karakter Aldebaran, Arya Saloka kini bermain dalam series Gadis Kretek yang memberikan kesempatan untuk menjajal karakter baru. Dalam serial ini, Arya Saloka memerankan tokoh Lebas. Gadis Kretek sendiri berlatar industri kretek Indonesia di era lampau dengan berbagai cerita romansa dan drama di dalamnya. Serial Gadis Kretek tayang di Netflix mulai tanggal 2 November tahun 2023. Selain Arya Saloka, Gadis Kretek juga dibintangi oleh Dian Sastro, Putri Marino, Aryo Bayu, Tisa Biani hingga Ibnu Jamil. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba-coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa banget ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas Arya menekankan dari pernyataan Mbak Dian tadi mengenai ini kan serial Gadis Kretek ini kan proyeknya beda ya dengan proyek-proyek Mas Arya sebelumnya. Nah, untuk perubahan karakternya ini seperti apa pengalamannya? Ya, cukup deg-degan memang, cukup deg-degan, tapi alhamdulillahnya memang diberikan banyak waktu yang pada saat persiapan gitu. Jadi memang bisa mendetailkan. Salah satunya juga selain kita reading bareng, di luar pun kebetulan alhamdulillah Mbak Dian sebagai ketua kelas selalu ya dong, selalu memang berkomunikasi. Yuk kita latihan sendiri gitu kan, di luar kita sempat latihan bareng sama Mbak Ina juga, penubuhan macam-macam. Jadi memang saya ingat banget waktu itu Mas Rosa juga sempat ngasih petunjuk kalau bisa jangan langsung di lock di awal tentang tokohnya, mau itu dari penubuhannya, mau itu dari vokalnya dan apapun gitu, karena takutnya kalau misalkan dari awal di lock terus tiba-tiba menemukan sesuatu dan sudah terbiasa memakai yang itu, takutnya susah untuk beradaptasi lagi gitu. Makanya salah satunya adalah saya mencoba dengan metode baru yang diberikan sama Mas Rosa. Alhamdulillah happy bisa menggunakan itu juga. Makanya agak terakhir juga melok semuanya. Tapi yang pertama kali waktu itu saya dapat untuk saya lock dari awal itu adalah cara berdirinya. Karena mungkin agak sedikit lebay ngomong kayak semesta mendukung ya, tapi beberapa kali waktu pas latihan kok kayaknya seperti diarahkan ke poin itu gitu kan. Dan akhirnya apa sih berdirinya setengah gitu, selengean atau gimana sih? Iya, berdirinya itu bertumpu pada satu kaki itu loh Mbak. Dan waktu pas kita latihan perubahan pun juga kok diarahinnya ke sini ya kan, kita juga ada tuh yang bertumbuh begitu kan. Jadinya langsung kayak oke, saya mencoba untuk bukan mencari nyamannya saya, tapi benarnya saya, tapi benarnya Lebasnya itu seperti apa gitu loh, pendetailannya. Keren banget Mas Arya. Lalu Mas Iva selaku sutradara, apa sih sebenarnya cerita atau teknik dibalik inspirasi desain serial Gadis Kretek ini, baik itu menciptakan suasana ataupun nuansa waktu atau tempat dan juga karakter masing-masing nih Mas Iva? Ya, nanti Dini bisa nambah untuk desain, tapi yang jelas memang salah satu yang merupakan tantangan dan itu akhirnya secara
secara teknis menjadi lebih menantang gitu untuk kami selaku sutradara itu kan sebenarnya memang pada saat kita mendesain cerita ini secara timeline itu kan idealnya memang melakukannya kronologis. Maksudnya technically benar-benar masa lalunya ini akan lebih enak kalau selesai dulu gitu. Karena kan ini benar-benar seperti membuat dua cerita gitu ya, berbeda sekali gitu, pemain beda, terus kemudian desainnya berbeda gitu. Cuman nah pada saat kita melakukan proses pengambilan gambar gitu, tentunya akan lebih nyaman gitu kalau misalnya oke, ini masa lalunya selesai sehingga pas kita membuat masa sekarang gitu itu memang sudah terbayang gitu, dramatik apa segala macam. Tapi ternyata tidak, ternyata memang ya banyak hal gitu, lokasi dan sebagainya itu membuat kita memang harus mengambil gambar untuk masa sekarangnya dulu gitu. Jadi pada saat mengambil masa sekarang itu desain-desain yang kita bayangkan terhadap masa lalu itu kita belum tahu akan seperti apa gitu. Jadi itu yang membuat lebih menantang gitu, tapi juga sekaligus ternyata secara teknis lebih susah, tapi ternyata secara feeling, secara emosi itu juga cukup mendukung gitu, karena memang misteri tentang masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu yang juga sedang dicari oleh Aruna Lepas ini kita juga sama-sama sedang mencari gitu. Nah, ternyata emotionally itu membantu sekali sih untuk mengungkap misteriusnya cerita ini gitu. Nah mungkin untuk desain seperti apa dan sebagainya Dini bisa. Ya ini cerita yang kompleks banget. Tadi juga udah disebut dari pemain, ensemble karakternya juga luar biasa sebenarnya di keseluruhan cerita ini. Dan hubungannya juga tentu saja setiap cerita dengan ruang dan waktu gitu. Kita juga tidak hanya harus menghidupkan karakter, tapi juga harus menghidupkan ruang dan waktunya gitu. Dan sedangkan waktu di sini panjang banget settingnya gitu. Jadi ada dari tahun 60-an, ada juga setting sekarangnya, dan sekarangnya sebenarnya juga sudah lampau gitu, 2001. Jadi presentnya sendiri sebenarnya 2001, lalu ada tahun-tahun perjalanannya ada 70, 80 gitu. Jadi dan kita harus menghidupkan dan menjahit sebenarnya semua era ruang dan waktu ini gitu. Tapi satu hal yang kita diskusikan awal saya dan Eva adalah meskipun ini settingnya di masa lalu, kita sebagai sutradara pingin ini menjadi tontonan masa sekarang gitu, bahwa ini kita punya kesadaran bahwa ini akan ditonton oleh orang-orang yang hidup di masa ini gitu. Jadi kita memang sedang tidak menciptakan mesin waktu di mana kalian akan masuk ke masa lalu, semua ada di situ unsur masa lalu, bahwa itu berbasis settingan waktu itu iya, tapi kita ingin membangun jembatan gitu sebenarnya untuk kita semua yang hidup di masa ini bisa berefleksi dan bisa menemukan diri kita juga gitu di cerita-cerita tersebut, momen-momen tersebut, karakter-karakter tersebut dan ruang itu gitu. Jadi dan ini jadi ruang bermain dan ruang eksplorasi yang menarik banget buat kami berdua dan juga seluruh tim gitu. Production design, kostum, make up, sejauh mana kita mau merepresentasikan masa itu, tapi sejauh mana kita ingin cerita yang sangat progresif ini juga cukup punya modernity-nya gitu. Dan lebih dari itu, secara kita ingin menunjukkan bahwa ini adalah tontonan dengan kualitas yang baik gitu. Kita ingin semua elemennya bisa membuat penonton juga berbangga gitu untuk Indonesia punya tontonan yang seperti ini gitu sebenarnya. Dan itu menjadi ruang kreatif yang menyenangkan, menantang tapi juga menyenangkan gitu buat semua orang untuk achieve hal-hal tersebut. Dan itu relasinya juga, jadi kita bisa saling respon sebenarnya untuk artistik elemen dan juga karakter gitu. Saya beruntung banget, bahkan di luar 4 karakter utama kita yang sangat-sangat luar biasa ini, kita juga punya banyak pemain-pemain lahiran yang luar biasa. Ada Sheila Dara, ada Tisa Biani, ada Ibnu Jamil,
ada Wingky Wiryawan, ada Ferdi Sulaiman, ada Tuti Kirana, Ina Febrianti, Nungki Kusmatuti, terus Dimas Aditya, Rukman Rosadi, Ferdi sudah banyak dan banyak pemain lokal yang sangat luar biasa juga. Tani Darmawan, saya kayaknya udah kesebut semua, nggak tahu deh. Pokoknya banyak banget talenta luar biasa. Dan saya sebagai sutradara justru merasa sangat beruntung karena setiap karakter ini mereka jadi support untuk satu sama lain justru gitu. Mereka bicarakan antar karakternya, bagaimana melingkan satu karakter yang berbeda di fase yang berbeda, di zaman yang berbeda, di sesuatu yang dijahitnya tuh sebenarnya sangat detail ya gitu. Tapi bagaimana mereka menjadi satu support satu sama lain, jadi mentor satu sama lain juga. Dan saya selalu percaya kalau sutradara tuh selalu punya plan gitu, punya rencana, tapi saya juga selalu percaya semua tim tuh membawa rencananya masing-masing yang pasti lebih bagus dari yang saya punya. Dan sering banget saya menerima itu gitu, kayak wah ternyata dia datang ke set dengan tawaran-tawaran ini dan menarik sekali gitu. Itu jadi kita juga bisa saling respon gitu. Oke, kalau dia bawanya gini, kita akan bawanya gini deh gitu. Elemennya akan kita gini deh, adegannya begini. Itu tuh kolaborasi tuh emang semenarik itu ya sebenarnya ya gitu, dan itu yang menyenangkan. Terima kasih banyak Mbak Dini, luar biasa. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa. Nama Arya Saloka mendadak menjadi perhatian publik setelah memerankan tokoh Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka merasa tokoh Aldebaran sudah begitu melekat pada dirinya seiring dengan ikatan cinta yang digemari sebagian besar penonton Indonesia. Saya sebelumnya cukup lama dalam satu tokoh. Saya sempat syuting TV yang dimana tokoh itu mungkin nempel dan setiap hari saya bawa, ujar Arya Saloka ditemui di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 1 November tahun 2023. Hal itu membuat Arya Saloka merasa sulit untuk keluar dari karakter lama yang diperankannya, bahkan ketika akan memulai karakter baru. Pada saat itu pun saya ada di karakter saya yang lama, mungkin pada hari libur pun juga masih ke bawah-bawah aja gitu loh, ujarnya. Tantangannya adalah bagaimana saya bisa menciptakan menghidupkan manusia baru di sini, kata Arya Saloka. Arya Saloka menyebut dirinya seperti ketempelan karakter Aldebaran selama 2 tahun menjalani syuting Ikatan Cinta. Dengan manusia lama yang kasar itu saya sudah ketempelan nih hampir 2 tahun dengan manusia itu yang mungkin udah banyak yang tahu juga sosok Aldebaran gitu, tutup Arya Saloka. Setelah tak lagi memainkan karakter Aldebaran, Arya Saloka kini bermain dalam series Gadis Kretek yang memberikan kesempatan untuk menjajal karakter baru. Dalam serial ini, Arya Saloka memerankan tokoh Lebas. Gadis Kretek sendiri berlatar industri kretek Indonesia di era lampau dengan berbagai cerita romansa dan drama di dalamnya. Serial Gadis Kretek tayang di Netflix mulai tanggal 2 November tahun 2023. Selain Arya Saloka, Gadis Kretek juga dibintangi oleh Dian Sastro, Putri Marino, Aryo Bayu, Tisa Biani hingga Ibnu Jamil. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa banget ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas Arya menekankan dari pernyataan Mbak Dian tadi mengenai ini kan serial Gadis Kretek ini kan proyeknya beda ya dengan proyek-proyek Mas Arya sebelumnya. Nah, untuk perubahan karakternya ini seperti apa pengalamannya? Ya, cukup deg-degan memang, cukup deg-degan, tapi alhamdulillahnya memang diberikan banyak waktu yang ada saat persiapan gitu. Jadi memang bisa mendetailkan. Salah satunya juga selain kita reading bareng, di luar pun kebetulan alhamdulillah Mbak Dian sebagai ketua kelas selalu memang berkomunikasi. Yuk kita latihan sendiri gitu kan, di luar kita sempat latihan bareng sama Mbak Ina juga, penubuhan macam-macam. Jadi memang saya ingat banget waktu itu Mas Rosa juga sempat ngasih petunjuk kalau bisa jangan langsung di lock di awal tentang tokohnya, mau itu dari penubuhannya, mau itu dari vokalnya dan apapun gitu, karena takutnya
Kalau misalkan dari awal di lock terus tiba-tiba menemukan sesuatu dan sudah terbiasa memakai yang itu, takutnya susah untuk beradaptasi lagi. Itu makanya salah satunya adalah saya mencoba dengan metode baru yang diberikan sama Mas Rosa. Alhamdulillah happy bisa menggunakan itu juga. Makanya agak terakhir juga melock semuanya. Tapi yang pertama kali waktu itu saya dapat untuk saya lock dari awal itu adalah cara berdirinya. Karena mungkin agak sedikit lebay ngomong kayak semesta mendukung ya, tapi beberapa kali waktu pas latihan kok kayaknya seperti diarahkan ke poin itu gitu kan. Dan akhirnya apa sih berdirinya setengah gitu, selengean atau gimana sih? Iya, berdirinya itu bertumpu pada satu kaki gitu loh Mbak. Dan waktu pas kita latihan perubahan pun juga kok diarahinnya ke sini ya, kan kita juga ada tuh yang bertumpu begitu kan. Jadinya langsung kayak oke, saya mencoba untuk bukan mencari nyamannya saya, tapi benarnya saya, tapi benarnya lebasnya itu seperti apa gitu loh, pendetailannya. Keren banget Mas Arya. Lalu Mas Iva selaku sutradara, apa sih sebenarnya cerita atau teknik dibalik inspirasi desain serial Gadis Kretek ini, baik itu menciptakan suasana ataupun nuansa waktu atau tempat dan juga karakter masing-masing nih Mas Iva? Ya, nanti Dini bisa nambah untuk desain, tapi yang jelas memang salah satu yang merupakan tantangan dan itu akhirnya secara teknis menjadi lebih menantang gitu untuk kami selaku saudara, itu kan sebenarnya memang pada saat kita mendesain cerita ini secara timeline itu kan idealnya memang melakukannya kronologis. Maksudnya technically benar-benar masa lalunya ini akan lebih enak kalau selesai dulu gitu. Karena kan ini benar-benar seperti membuat dua cerita gitu ya, berbeda sekali gitu, pemain beda, terus kemudian desainnya berbeda gitu. Cuman nah pada saat kita melakukan proses pengambilan gambar gitu, tentunya akan lebih nyaman gitu kalau misalnya oke, ini masa lalunya selesai sehingga pas kita membuat masa sekarang gitu, itu memang sudah terbayang gitu, dramatik apa segala macam. Tapi ternyata tidak, ternyata memang ya banyak hal gitu, lokasi dan sebagainya, itu membuat kita memang harus mengambil gambar untuk masa sekarangnya dulu gitu. Jadi pada saat mengambil masa sekarang itu desain-desain yang kita bayangkan terhadap masa lalu itu kita belum tahu akan seperti apa gitu. Jadi itu yang membuat lebih menantang gitu, tapi juga sekaligus ternyata secara teknis lebih susah, tapi ternyata secara feeling, secara emosi itu juga cukup mendukung gitu, karena memang misteri tentang masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu yang juga sedang dicari oleh Arun dan Lebas ini, kita juga sama-sama sedang mencari gitu. Nah, ternyata emotionally itu membantu sekali sih untuk mengungkap misteriusnya cerita ini gitu. Nah mungkin untuk desain seperti apa dan sebagainya Dini bisa. Ya ini cerita yang kompleks banget. Tadi juga udah disebut dari pemain, ensemble karakternya juga luar biasa sebenarnya di keseluruhan cerita ini. Dan hubungannya juga tentu saja setiap cerita dengan ruang dan waktu gitu. Kita juga tidak hanya harus menghidupkan karakter, tapi juga harus menghidupkan ruang dan waktunya gitu. Dan sedangkan waktu di sini panjang banget settingnya gitu, jadi ada dari tahun 60-an, ada juga setting sekarangnya, dan sekarangnya sebenarnya juga sudah lampau gitu, 2001. Jadi presentnya sendiri sebenarnya 2001, lalu ada tahun-tahun perjalanannya ada 70, 80 gitu. Jadi dan kita harus menghidupkan dan menjahit sebenarnya semua era ruang dan waktu ini gitu. Tapi satu hal yang kita diskusikan awal saya dan Eva adalah meskipun ini settingnya di masa lalu, kita sebagai sutradara pingin ini menjadi tontonan masa sekarang gitu, bahwa ini kita punya kesadaran bahwa ini akan ditonton oleh orang-orang yang hidup di masa ini gitu. Jadi kita memang sedang tidak
menciptakan mesin waktu di mana kalian akan masuk ke masa lalu, semua ada di situ unsur masa lalu, bahwa itu berbasis settingan waktu itu iya, tapi kita ingin membangun jembatan gitu sebenarnya untuk kita semua yang hidup di masa ini bisa berefleksi dan bisa menemukan diri kita juga gitu di cerita-cerita tersebut, momen-momen tersebut, karakter-karakter tersebut dan ruang itu gitu. Jadi dan ini jadi ruang bermain dan ruang eksplorasi yang menarik banget buat kami berdua dan juga seluruh tim gitu. Production design, kostum, make up, sejauh mana kita mau merepresentasikan masa itu, tapi sejauh mana kita ingin cerita yang sangat progresif ini juga cukup punya modernity-nya gitu. Dan lebih dari itu, secara kita ingin menunjukkan bahwa ini adalah tontonan dengan kualitas yang baik gitu. Kita ingin semua elemennya bisa membuat penonton juga berbangga gitu untuk Indonesia punya tontonan yang seperti ini gitu sebenarnya. Dan itu menjadi apa ya, ruang kreatif yang menyenangkan, menantang tapi juga menyenangkan gitu buat semua orang untuk mencip hal-hal tersebut. Dan itu relasinya juga, jadi kita bisa saling respon sebenarnya untuk apa artistic elemen dan juga karakter gitu. Saya beruntung banget, bahkan di luar 4 karakter utama kita yang sangat-sangat luar biasa ini, kita juga punya banyak pemain-pemain lahiran yang luar biasa. Ada Sheila Dara, ada Tisa Biani, ada Ibnu Jamil, ada Wingky Wiryawan, ada Ferdi Sulaiman, ada Tuti Kirana, Ina Febrianti, Nungki Kusumatuti, terus Dimas Aditya, Rukman Rosadi, Ferdi sudah banyak pemain lokal yang sangat luar biasa juga. Tani Darmawan, saya kayaknya udah kesebut semua, nggak tahu deh, pokoknya banyak banget talenta luar biasa. Dan saya sebagai sutradara justru merasa sangat beruntung karena setiap karakter ini mereka jadi support untuk satu sama lain justru gitu. Mereka bicarakan antar karakternya, bagaimana melingkan satu karakter yang berbeda di fase yang berbeda, di zaman yang berbeda, di sesuatu yang dijahitnya tuh sebenarnya sangat detail ya gitu. Tapi bagaimana mereka menjadi satu support satu sama lain, jadi mentor satu sama lain juga. Dan saya selalu percaya kalau sutradara tuh selalu punya plan gitu, punya rencana, tapi saya juga selalu percaya semua tim tuh membawa rencananya masing-masing yang pasti lebih bagus dari yang saya punya. Dan sering banget saya menerima itu gitu, kayak wah ternyata dia datang ke set dengan tawaran-tawaran ini dan menarik sekali gitu. Itu jadi kita juga bisa saling respon gitu. Oke, kalau dia bawanya gini, kita akan bawanya gini deh gitu. Elemennya akan kita gini deh, adegannya begini. Itu tuh kolaborasi tuh emang semenarik itu ya sebenarnya ya gitu. Itu yang menyenangkan. Terima kasih banyak Mbak Dini, luar biasa. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa. Nama Arya Saloka mendadak menjadi perhatian publik setelah memerankan tokoh Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka merasa tokoh Aldebaran sudah begitu melekat pada dirinya seiring dengan ikatan cinta yang digemari sebagian besar penonton Indonesia. Saya sebelumnya cukup lama dalam satu tokoh. Saya sempat syuting TV yang dimana tokoh itu mungkin nempel dan setiap hari saya bawa, ujar Arya Saloka ditemui di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 1 November tahun 2023. Hal itu membuat Arya Saloka merasa sulit untuk keluar dari karakter lama yang diperankannya, bahkan ketika akan memulai karakter baru. Pada saat itu pun saya ada di karakter saya yang lama, mungkin pada hari libur pun juga masih kebawa-bawa aja gitu loh, ujarnya. Tantangannya adalah bagaimana saya bisa menciptakan menghidupkan manusia baru di sini, kata Arya Saloka. Arya Saloka menyebut dirinya seperti ketempelan karakter Aldebaran selama 2 tahun menjalani syuting Ikatan Cinta. Dengan manusia lama yang kasar itu saya sudah ketempelan nih hampir 2 tahun dengan manusia itu yang mungkin udah banyak yang tahu juga sosok Aldebaran gitu, tutup Arya Saloka. Setelah tak lagi memainkan karakter Aldebaran, Arya Saloka kini bermain dalam series Gadis Kretek yang memberikan kesempatan untuk menjajal karakter baru.
Dalam serial ini, Arya Saloka memerankan tokoh Lebas. Gadis Kretek sendiri berlatar industri kretek Indonesia di era lampau dengan berbagai cerita romansa dan drama di dalamnya. Serial Gadis Kretek tayang di Netflix mulai tanggal 2 November tahun 2023. Selain Arya Saloka, Gadis Kretek juga dibintangi oleh Dian Sastro, Putri Marino, Aryo Bayu, Tisa Biani hingga Ibnu Jamil. Tahu tuh gimana caranya dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa banget ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas Arya menekankan dari pernyataan Mbak Dian tadi mengenai ini kan serial Gadis Kretek ini kan proyeknya beda ya dengan proyek-proyek Mas Arya sebelumnya. Nah, untuk perubahan karakternya ini seperti apa pengalamannya? Ya, cukup deg-degan memang, cukup deg-degan, tapi alhamdulillahnya memang diberikan banyak waktu yang ada saat persiapan gitu. Jadi memang bisa mendetailkan. Salah satunya juga selain kita reading bareng di luar pun kebetulan alhamdulillah Mbak Dian sebagai ketua kelas selalu memang berkomunikasi. Yuk kita latihan sendiri gitu kan di luar. Kita sempat latihan bareng sama Mbak Ina juga, penubuhan macam-macam. Jadi memang saya ingat banget waktu itu Mas Rosa juga sempat ngasih petunjuk kalau bisa jangan langsung di lock di awal tentang tokohnya, mau itu dari penubuhannya, mau itu dari vokalnya dan apapun gitu. Karena takutnya kalau misalkan dari awal di lock terus tiba-tiba menemukan sesuatu dan sudah terbiasa memakai yang itu, takutnya susah untuk beradaptasi lagi gitu. Makanya salah satunya adalah saya mencoba dengan metode baru yang diberikan sama Mas Rosa. Alhamdulillah happy bisa menggunakan itu juga. Makanya agak terakhir juga melok semuanya. Tapi yang pertama kali waktu itu saya dapat untuk saya lock dari awal itu adalah cara berdirinya. Karena mungkin agak sedikit lebay ngomong kayak semesta mendukung ya, tapi beberapa kali waktu pas latihan kok kayaknya seperti diarahkan ke poin itu gitu kan. Dan akhirnya apa sih berdirinya setengah gitu, selengean atau gimana sih? Iya, berdirinya itu bertumpu pada satu kaki gitu loh Mbak. Dan waktu pas kita latihan perubahan pun juga kok diarahinnya ke sini ya kan, kita juga ada tuh yang bertumbuh begitu kan. Jadinya langsung kayak oke. Saya mencoba untuk bukan mencari nyamannya saya, tapi benarnya saya, tapi benarnya Lebasnya itu seperti apa gitu loh, pendetailannya. Keren banget Mas Arya. Lalu Mas Iva selaku sutradara, apa sih sebenarnya cerita atau teknik dibalik inspirasi desain serial Gadis Kretek ini, baik itu menciptakan suasana ataupun nuansa waktu atau tempat dan juga karakter masing-masing nih Mas Iva? Ya, nanti Dini bisa nambah untuk desain, tapi yang jelas memang salah satu yang merupakan tantangan dan itu akhirnya secara teknis menjadi lebih menantang gitu untuk kami selaku sutradara. Itu kan sebenarnya memang pada saat kita mendesain cerita ini secara timeline itu kan idealnya memang melakukannya kronologis. Maksudnya technically benar-benar masa lalunya ini akan lebih enak kalau selesai dulu gitu. Karena kan ini benar-benar seperti membuat dua cerita gitu ya, berbeda sekali gitu. Pemain beda, terus kemudian desainnya berbeda gitu. Cuman nah pada saat kita melakukan proses pengambilan gambar gitu, tentunya akan lebih nyaman gitu kalau misalnya oke, ini masa lalunya selesai sehingga pas kita membuat masa sekarang gitu, itu memang sudah terbayang gitu, dramatik apa segala macam. Tapi ternyata tidak, ternyata memang ya banyak hal gitu, lokasi dan sebagainya, itu membuat kita memang harus mengambilan gambar untuk masa sekarangnya dulu gitu. Jadi pada saat mengambil masa sekarang itu desain-desain yang kita bayangkan terhadap masa lalu itu kita belum tahu akan seperti apa gitu. Jadi itu yang membuat lebih menantang gitu, tapi juga sekaligus ternyata secara teknis lebih susah, tapi ternyata secara feeling, secara emosi
itu juga cukup mendukung gitu, karena memang misteri tentang masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu yang juga sedang dicari oleh Arun dan Lebas ini, kita juga sama-sama sedang mencari gitu. Nah, ternyata emotionally itu membantu sekali sih untuk mengungkap misteriusnya cerita ini gitu. Nah, mungkin untuk desain seperti apa dan sebagainya Dini bisa. Ya ini cerita yang kompleks banget. Tadi juga udah disebut dari pemain, ensemble karakternya juga luar biasa sebenarnya di keseluruhan cerita ini. Dan hubungannya juga tentu saja setiap cerita dengan ruang dan waktu gitu. Kita juga tidak hanya harus menghidupkan karakter, tapi juga harus menghidupkan ruang dan waktunya gitu. Dan sedangkan waktu di sini panjang banget settingnya gitu. Jadi ada dari tahun 60-an, ada juga setting sekarangnya, dan sekarangnya sebenarnya juga sudah ngampau gitu 2001. Jadi presentnya sendiri sebenarnya 2001, lalu ada tahun-tahun perjalanannya ada 70, 80 gitu. Jadi dan kita harus menghidupkan dan menjahit sebenarnya semua era ruang dan waktu ini gitu. Tapi satu hal yang kita diskusikan awal saya dan Iva adalah meskipun ini settingnya di masa lalu, kita sebagai sutradara pingin ini menjadi tontonan masa sekarang gitu, bahwa ini kita punya kesadaran bahwa ini akan ditonton oleh orang-orang yang hidup di masa ini gitu. Jadi kita memang sedang tidak menciptakan mesin waktu di mana kalian akan masuk ke masa lalu, semua ada di situ unsur lalu, bahwa itu berbasis settingan waktu itu iya, tapi kita ingin membangun jembatan gitu sebenarnya untuk kita semua yang hidup di masa ini bisa berefleksi dan bisa menemukan diri kita juga gitu di cerita-cerita tersebut, momen-momen tersebut, karakter-karakter tersebut dan ruang itu gitu. Jadi dan ini jadi ruang bermain dan ruang eksplorasi yang menarik banget buat kami berdua dan juga seluruh tim gitu. Production design, kostum, make up, sejauh mana kita mau merepresentasikan masa itu, tapi sejauh mana kita ingin cerita yang sangat progresif ini juga cukup punya modernity-nya gitu. Dan lebih dari itu, secara kita ingin menunjukkan bahwa ini adalah tontonan dengan kualitas yang baik gitu. Kita ingin semua elemennya bisa membuat penonton juga berbangga gitu untuk Indonesia punya tontonan yang seperti ini gitu sebenarnya. Dan itu menjadi ruang kreatif yang menyenangkan, menantang tapi juga menyenangkan gitu buat semua orang untuk achieve hal-hal tersebut. Dan itu relasinya juga, jadi kita bisa saling respon sebenarnya untuk artistik elemen dan juga karakter gitu. Saya beruntung banget, bahkan di luar 4 karakter utama kita yang sangat-sangat luar biasa ini, kita juga punya banyak pemain-pemain lahiran yang luar biasa. Ada Sheila Dara, ada Tisa Biani, ada Ibnu Jamil, ada Winky Wiryawan, ada Ferdi Sulaiman, ada Tuti Kirana, Ina Febrianti, Nungki Kusmatuti, terus Dimas Aditya, Rukman Rosadi, Ferdi sudah banyak pemain lokal yang sangat luar biasa juga. Tani Darmawan, kayaknya udah kesebut semua, nggak tahu deh, pokoknya banyak banget talenta luar biasa. Dan saya sebagai sutradara justru merasa sangat beruntung karena setiap karakter ini mereka jadi support untuk satu sama lain justru gitu. Mereka bicarakan antar karakternya, bagaimana melingkan satu karakter yang berbeda di fase yang berbeda, di zaman yang berbeda, di sesuatu yang dijahitnya tuh sebenarnya sangat detail ya gitu. Tapi bagaimana mereka menjadi satu support satu sama lain, jadi mentor satu sama lain juga. Dan saya selalu percaya kalau sutradara tuh selalu punya plan gitu, punya rencana, tapi saya juga selalu percaya semua tim tuh membawa rencananya masing-masing yang pasti lebih bagus dari yang saya punya. Dan sering banget saya menerima itu gitu, kayak wah ternyata dia datang ke set dengan
tawaran-tawaran ini dan menarik sekali gitu. Itu jadi kita juga bisa saling respon gitu. Oke, kalau dibawanya gini kita akan bawanya gini deh gitu. Elemennya akan kita gini deh, adegannya akan begini. Itu tuh kolaborasi tuh emang semenarik itu ya sebenarnya ya gitu, dan itu yang menyenangkan. Terima kasih banyak Mbak Nini, luar biasa. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa. Nama Arya Saloka mendadak menjadi perhatian publik setelah memerankan tokoh Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka merasa tokoh Aldebaran sudah begitu melekat pada dirinya seiring dengan ikatan cinta yang digemari sebagian besar penonton Indonesia. Saya sebelumnya cukup lama dalam satu tokoh. Saya sempat syuting TV yang dimana tokoh itu mungkin nempel dan setiap hari saya bawa, ujar Arya Saloka ditemui di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 1 November tahun 2023. Hal itu membuat Arya Saloka merasa sulit untuk keluar dari karakter lama yang diperankannya, bahkan ketika akan memulai karakter baru. Pada saat itu pun saya ada di karakter saya yang lama, mungkin pada hari libur pun juga masih kebawa-bawa aja gitu loh, ujarnya. Tantangannya adalah bagaimana saya bisa menciptakan menghidupkan manusia baru di sini, kata Arya Saloka. Arya Saloka menyebut dirinya seperti ketempelan karakter Aldebaran selama 2 tahun menjalani syuting Ikatan Cinta. Dengan manusia lama yang kasar itu saya sudah ketempelan nih hampir 2 tahun dengan manusia itu yang mungkin udah banyak yang tahu juga sosok Aldebaran gitu, tutup Arya Saloka. Setelah tak lagi memainkan karakter Aldebaran, Arya Saloka kini bermain dalam series Gadis Kretek yang memberikan kesempatan untuk menjajal karakter baru. Dalam serial ini, Arya Saloka memerankan tokoh Lebas. Gadis Kretek sendiri berlatar industri kretek Indonesia di era lampau dengan berbagai cerita romansa dan drama di dalamnya. Serial Gadis Kretek tayang di Netflix mulai tanggal 2 November tahun 2023. Selain Arya Saloka, Gadis Kretek juga dibintangi oleh Dian Sastro, Putri Marino, Aryo Bayu, Tisa Biani hingga Ibnu Jamil. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa banget ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas Arya menekankan dari pernyataan Mbak Dian tadi mengenai ini kan serial Gadis Kretek ini kan proyeknya beda ya dengan proyek-proyek Mas Arya sebelumnya. Nah, untuk perubahan karakternya ini seperti apa pengalamannya? Ya, cukup deg-degan memang, cukup deg-degan, tapi alhamdulillahnya memang diberikan banyak waktu yang ada saat persiapan gitu. Jadi memang bisa mendetailkan. Salah satunya juga selain kita reading bareng, di luar pun kebetulan alhamdulillah Mbak Dian sebagai ketua kelas selalu memang berkomunikasi. Yuk kita latihan sendiri gitu kan, di luar kita sempat latihan bareng sama Mbak Ina juga, penubuhan macam-macam. Jadi memang saya ingat banget waktu itu Mas Rosa juga sempat ngasih petunjuk kalau bisa jangan langsung di lock di awal tentang tokohnya, mau itu dari penubuhannya, mau itu dari vokalnya dan apapun gitu, karena takutnya kalau misalkan dari awal di lock terus tiba-tiba menemukan sesuatu dan sudah terbiasa memakai itu, takutnya susah untuk beradaptasi lagi gitu. Makanya salah satunya adalah saya mencoba dengan metode baru yang diberikan sama Mas Rosa. Alhamdulillah happy bisa menggunakan itu juga. Makanya agak terakhir juga melok semuanya. Tapi yang pertama kali waktu itu saya dapat untuk saya lock dari awal itu adalah cara berdirinya. Karena mungkin agak sedikit lebay ngomong kayak semesta mendukung ya, tapi beberapa kali waktu pas latihan kok kayaknya seperti diarahkan ke poin itu gitu kan. Dan akhirnya apa sih berdirinya setengah gitu, selengean atau gimana sih? Iya, berdirinya itu bertumpu pada satu kaki gitu loh Mbak. Dan waktu pas kita latihan perubahan pun juga kok diarahinnya ke sini ya kan, kita juga ada tuh yang bertumpu begitu kan. Jadinya langsung kayak oke. Saya mencoba untuk bukan mencari nyamannya saya, tapi benarnya saya, tapi benarnya Lebasnya itu seperti apa gitu loh, pendetailannya. Keren banget Mas Arya. Lalu Mas Iva selaku sutradara, apa sih sebenarnya cerita atau teknik dibalik inspirasi desain
serial Gadis Kretek ini, baik itu menciptakan suasana ataupun nuansa waktu atau tempat dan juga karakter masing-masing nih Mas Iva? Ya, nanti Dini bisa nambah untuk desain, tapi yang jelas memang salah satu yang merupakan tantangan dan itu akhirnya secara teknis menjadi lebih menantang gitu untuk kami selaku saudara itu kan sebenarnya memang pada saat kita mendesain cerita ini secara timeline itu kan idealnya memang melakukannya kronologis. Maksudnya technically benar-benar masa lalunya ini akan lebih enak kalau selesai dulu gitu. Karena kan ini benar-benar seperti membuat dua cerita gitu ya, berbeda sekali gitu, pemain beda, terus kemudian desainnya berbeda gitu. Cuman nah pada saat kita melakukan proses pengambilan gambar gitu, tentunya akan lebih nyaman gitu kalau misalnya oke, ini masa lalunya selesai sehingga pas kita membuat masa sekarang gitu itu memang sudah terbayang gitu, dramatik apa segala macam. Tapi ternyata tidak, ternyata memang ya banyak hal gitu, lokasi dan sebagainya itu membuat kita memang harus mengambilan gambar untuk masa sekarangnya dulu gitu. Jadi pada saat mengambil masa sekarang itu desain-desain yang kita bayangkan terhadap masa lalu itu kita belum tahu akan seperti apa gitu. Jadi itu yang membuat lebih menantang gitu, tapi juga sekaligus ternyata secara teknis lebih susah, tapi ternyata secara feeling, secara emosi itu juga cukup mendukung gitu, karena memang misteri tentang masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu yang juga sedang dicari oleh Arun dan Lebas ini kita juga sama-sama sedang mencari gitu. Nah, ternyata emotionally itu membantu sekali sih untuk mengungkap misteriusnya cerita ini gitu. Nah mungkin untuk desain seperti apa dan sebagainya Dini bisa. Ya ini cerita yang kompleks banget. Tadi juga udah disebut dari pemain, ensemble karakternya juga luar biasa sebenarnya di keseluruhan cerita ini. Dan hubungannya juga tentu saja setiap cerita dengan ruang dan waktu gitu. Kita juga tidak hanya harus menghidupkan karakter, tapi juga harus menghidupkan ruang dan waktunya. Gitu. Dan sedangkan waktu di sini panjang banget settingnya gitu. Jadi ada dari tahun 60-an, ada juga setting sekarangnya, dan sekarangnya sebenarnya juga sudah lampau gitu 2001. Jadi presentnya sendiri sebenarnya 2001, lalu ada tahun-tahun perjalanannya ada 70, 80 gitu. Jadi dan kita harus menghidupkan dan menjahit sebenarnya semua era ruang dan waktu ini gitu. Tapi satu hal yang kita diskusikan awal saya dan Eva adalah meskipun ini settingnya di masa lalu, kita sebagai sutradara pingin ini menjadi tontonan masa sekarang gitu, bahwa ini kita punya kesadaran bahwa ini akan ditonton oleh orang-orang yang hidup di masa ini gitu. Jadi kita memang sedang tidak menciptakan mesin waktu di mana kalian akan masuk ke masa lalu, semua ada di situ unsur lalu, bahwa itu berbasis settingan waktu itu iya, tapi kita ingin membangun jembatan gitu sebenarnya untuk kita semua yang hidup di masa ini bisa berefleksi dan bisa menemukan diri kita juga gitu di cerita-cerita tersebut, momen-momen tersebut, karakter-karakter tersebut dan ruang itu gitu. Jadi dan ini jadi ruang bermain dan ruang eksplorasi yang menarik banget buat kami berdua dan juga seluruh tim gitu. Production design, kostum, make up, sejauh mana kita mau merepresentasikan masa itu, tapi sejauh mana kita ingin cerita yang sangat progresif ini juga cukup punya modernity-nya gitu. Dan lebih dari itu, secara kita ingin menunjukkan bahwa ini adalah tontonan dengan kualitas yang baik gitu. Kita ingin semua elemennya bisa membuat penonton juga berbangga gitu untuk Indonesia punya tontonan yang seperti ini gitu sebenarnya. Dan itu menjadi ruang kreatif yang menyenangkan, menantang tapi juga menyenangkan gitu buat semua orang untuk achieve hal-hal tersebut.
Dan itu relasinya juga, jadi kita bisa saling respon sebenarnya untuk artistik elemen dan juga karakter gitu. Saya beruntung banget, bahkan di luar 4 karakter utama kita yang sangat-sangat luar biasa ini, kita juga punya banyak pemain-pemain lahiran yang luar biasa. Ada Sheila Dara, ada Tisa Biani, ada Ibnu Jamil, ada Wingky Wiryawan, ada Ferdi Sulaiman, ada Tuti Kirana, Ina Febrianti, Nungki Kuswatuti, terus Dimas Aditya, Rukman Rosadi, Ferdi sudah banyak pemain lokal yang sangat luar biasa juga. Tani Darmawan, saya kayaknya udah kesebut semua, nggak tahu deh. Pokoknya banyak banget talenta luar biasa. Dan saya sebagai sutradara justru merasa sangat beruntung karena setiap karakter ini mereka jadi support untuk satu sama lain justru gitu. Mereka bicarakan antar karakternya, bagaimana melingkan satu karakter yang berbeda di fase yang berbeda, di zaman yang berbeda, di sesuatu yang dijahitnya tuh sebenarnya sangat detail ya gitu. Tapi bagaimana mereka menjadi satu support satu sama lain, jadi mentor satu sama lain juga. Dan saya selalu percaya kalau sutradara tuh selalu punya plan gitu, punya rencana, tapi saya juga selalu percaya semua tim tuh membawa rencananya masing-masing yang pasti lebih bagus dari yang saya punya. Dan sering banget saya menerima itu gitu, kayak wah ternyata dia datang ke set dengan tawaran-tawaran ini dan menarik sekali gitu. Itu jadi kita juga bisa saling respon gitu. Oke, kalau dia bawanya gini, kita akan bawanya gini deh gitu. Elemennya akan kita gini deh, adegannya kayak gini. Itu tuh kolaborasi tuh emang semenarik itu ya sebenarnya ya gitu, dan itu yang menyenangkan. Terima kasih banyak Mbak Nini, luar biasa. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa. Nama Arya Saloka mendadak menjadi perhatian publik setelah memerankan tokoh Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka merasa tokoh Aldebaran sudah begitu melekat pada dirinya seiring dengan ikatan cinta yang digemari sebagian besar penonton Indonesia. Saya sebelumnya cukup lama dalam satu tokoh. Saya sempat syuting TV yang dimana tokoh itu mungkin nempel dan setiap hari saya bawa, ujar Arya Saloka ditemui di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 1 November tahun 2023. Hal itu membuat Arya Saloka merasa sulit untuk keluar dari karakter lama yang diperankannya, bahkan ketika akan memulai karakter baru. Pada saat itu pun saya ada di karakter saya yang lama, mungkin pada hari libur pun juga masih ke bawah-bawah aja gitu loh, ujarnya. Tantangannya adalah bagaimana saya bisa menciptakan menghidupkan manusia baru di sini, kata Arya Saloka. Arya Saloka menyebut dirinya seperti ketempelan karakter Aldebaran selama 2 tahun menjalani syuting Ikatan Cinta. Dengan manusia lama yang kasar itu saya sudah ketempelan nih hampir 2 tahun dengan manusia itu yang mungkin udah banyak yang tahu juga sosok Aldebaran gitu, tutup Arya Saloka. Setelah tak lagi memainkan karakter Aldebaran, Arya Saloka kini bermain dalam series Gadis Kretek yang memberikan kesempatan untuk menjajal karakter baru. Dalam serial ini, Arya Saloka memerankan tokoh Lebas. Gadis Kretek sendiri berlatar industri kretek Indonesia di era lampau dengan berbagai cerita romansa dan drama di dalamnya. Serial Gadis Kretek tayang di Netflix mulai tanggal 2 November tahun 2023. Selain Arya Saloka, Gadis Kretek juga dibintangi oleh Dian Sastro, Putri Marino, Aryo Bayu, Tisa Biani hingga Ibnu Jamil. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa banget ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas Arya menekankan dari pernyataan Mbak Dian tadi mengenai ini kan serial Gadis Kretek ini kan proyeknya beda ya dengan proyek-proyek Mas Arya sebelumnya. Nah, untuk perubahan karakternya ini seperti apa pengalamannya? Ya, cukup deg-degan memang, cukup deg-degan, tapi alhamdulillahnya memang diberikan banyak waktu yang ada saat persiapan gitu. Jadi memang bisa mendetailkan. Salah satunya juga selain kita reading bareng, di luar pun kebetulan alhamdulillah Mbak Dian sebagai ketua kelas selalu ya dong, selalu memang berkomunikasi
yuk kita latihan sendiri gitu kan, di luar. Kita sempat latihan bareng sama Mbak Ina juga, penubuhan macam-macam. Jadi memang saya ingat banget waktu itu Mas Rosa juga sempat ngasih petunjuk kalau bisa jangan langsung di lock di awal tentang tokohnya, mau itu dari penubuhannya, mau itu dari vokalnya dan apapun gitu. Karena takutnya kalau misalkan dari awal di lock terus tiba-tiba menemukan sesuatu dan sudah terbiasa memakai yang itu, takutnya susah untuk beradaptasi lagi gitu. Makanya salah satunya adalah saya mencoba dengan metode baru yang diberikan sama Mas Rosa. Alhamdulillah happy bisa menggunakan itu juga. Makanya agak terakhir juga melok semuanya. Tapi yang pertama kali waktu itu saya dapat untuk saya lock dari awal itu adalah cara berdirinya. Karena mungkin agak sedikit lebay ngomong kayak semesta mendukung ya, tapi beberapa kali waktu pas latihan kok kayaknya seperti diarahkan ke poin itu gitu kan. Dan akhirnya apa sih berdirinya setengah gitu, sangean atau gimana sih? Iya, berdirinya itu bertumpu pada satu kaki gitu loh Mbak. Dan waktu pas kita latihan perubahan pun juga kok diarahinnya ke sini ya kan, kita juga ada tuh yang bertumbuh begitu kan. Jadinya langsung kayak oke. Saya mencoba untuk bukan mencari nyamannya saya, tapi benarnya saya, tapi benarnya lebasnya itu seperti apa gitu loh, pendetailannya. Keren banget Mas Arya. Lalu Mas Iva selaku sutradara, apa sih sebenarnya cerita atau teknik dibalik inspirasi desain serial Gadis Kretek ini, baik itu menciptakan suasana ataupun nuansa waktu atau tempat dan juga karakter masing-masing nih Mas Iva? Ya, nanti Dini bisa nambah untuk desain, tapi yang jelas memang salah satu yang merupakan tantangan dan itu akhirnya secara teknis menjadi lebih menantang gitu untuk kami selaku sutradara itu kan sebenarnya memang pada saat kita mendesain cerita ini secara timeline itu kan idealnya memang melakukannya kronologis. Maksudnya technically benar-benar masa lalunya ini akan lebih enak kalau selesai dulu gitu. Karena kan ini benar-benar seperti membuat dua cerita gitu ya, berbeda sekali gitu. Pemain beda, terus kemudian desainnya berbeda gitu. Cuman nah pada saat kita melakukan proses pengambilan gambar gitu, tentunya akan lebih nyaman gitu kalau misalnya oke, ini masa lalunya selesai sehingga pas kita membuat masa sekarang gitu, itu memang sudah terbayang gitu, dramatik apa segala macam. Tapi ternyata tidak, ternyata memang ya banyak hal gitu, lokasi dan sebagainya, itu membuat kita memang harus mengambil gambar untuk masa sekarangnya dulu gitu. Jadi pada saat mengambil masa sekarang itu desain-desain yang kita bayangkan terhadap masa lalu itu kita belum tahu akan seperti apa gitu. Jadi itu yang membuat lebih menantang gitu, tapi juga sekaligus ternyata secara teknis lebih susah, tapi ternyata secara feeling, secara emosi itu juga cukup mendukung gitu, karena memang misteri tentang masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu yang juga sedang dicari oleh Arun dan Lebas ini, kita juga sama-sama sedang mencari gitu. Nah, ternyata emotionally itu membantu sekali sih untuk mengungkap misteriusnya cerita ini gitu. Nah mungkin untuk desain seperti apa dan sebagainya Dini bisa. Ya ini cerita yang kompleks banget. Tadi juga udah disebut dari pemain, ensemble karakternya juga luar biasa sebenarnya di keseluruhan cerita ini. Dan hubungannya juga tentu saja setiap cerita dengan ruang dan waktu gitu. Kita juga tidak hanya harus menghidupkan karakter, tapi juga harus menghidupkan ruang dan waktunya. Dan sedangkan waktu di sini panjang banget settingnya gitu. Jadi ada dari tahun 60-an, ada juga setting sekarangnya, dan sekarangnya sebenarnya juga sudah lampau gitu, 2001. Jadi presentnya sendiri sebenarnya 2001, lalu ada tahun-tahun perjalanannya ada 70, 80 gitu. Jadi dan kita harus menghidupkan dan menjahit sebenarnya semua era ruang dan waktu ini gitu. Tapi satu hal
yang kita diskusikan awal saya dan Iva adalah meskipun ini settingnya di masa lalu, kita sebagai sutradara pingin ini menjadi tontonan masa sekarang gitu, bahwa ini kita punya kesadaran bahwa ini akan ditonton oleh orang-orang yang hidup di masa ini gitu. Jadi kita memang sedang tidak menciptakan mesin waktu di mana kalian akan masuk ke masa lalu, semua ada di situ unsur masa lalu, bahwa itu berbasis settingan waktu itu iya, tapi kita ingin membangun jembatan gitu sebenarnya untuk kita semua yang hidup di masa ini bisa berefleksi dan bisa menemukan diri kita juga gitu di cerita-cerita tersebut, momen-momen tersebut, karakter-karakter tersebut dan ruang itu gitu. Jadi dan ini jadi ruang bermain dan ruang eksplorasi yang menarik banget buat kami berdua dan juga seluruh tim gitu. Production design, kostum, make up, sejauh mana kita mau merepresentasikan masa itu, tapi sejauh mana kita ingin cerita yang sangat progresif ini juga cukup punya modernity-nya gitu. Dan lebih dari itu, secara kita ingin menunjukkan bahwa ini adalah tontonan dengan kualitas yang baik gitu. Kita ingin semua elemennya bisa membuat penonton juga berbangga gitu untuk Indonesia punya tontonan yang seperti ini gitu sebenarnya. Dan itu menjadi apa ya, ruang kreatif yang menyenangkan, menantang tapi juga menyenangkan gitu buat semua orang untuk achieve hal-hal tersebut. Dan itu relasinya juga, jadi kita bisa saling respon sebenarnya untuk artistic elemen dan juga karakter gitu. Saya beruntung banget, bahkan di luar 4 karakter utama kita yang sangat-sangat luar biasa ini, kita juga punya banyak pemain-pemain kairen yang luar biasa. Ada Sheila Dara, ada Tisa Biani, ada Ibnu Jamil, ada Wingky Wiryawan, ada Ferdi Sulaiman, ada Tuti Kirana, Ina Febrianti, Nungki Kuswatuti, terus Dimas Aditya, Rukman Rosadi, Ferdi sudah banyak pemain lokal yang sangat luar biasa juga. Ani Darmawan, saya kayaknya udah kesebut semua, nggak tahu deh. Pokoknya banyak banget talenta luar biasa. Dan saya sebagai sutradara justru merasa sangat beruntung karena setiap karakter ini mereka jadi support untuk satu sama lain justru gitu. Mereka bicarakan antar karakternya, bagaimana melingkan satu karakter yang berbeda di fase yang berbeda, di zaman yang berbeda, di sesuatu yang dijahitnya tuh sebenarnya sangat detail ya gitu. Tapi bagaimana mereka menjadi satu support satu sama lain, jadi mentor satu sama lain juga. Dan saya selalu percaya kalau sutradara tuh selalu punya plan gitu, punya rencana, tapi saya juga selalu percaya semua tim tuh membawa rencananya masing-masing yang pasti lebih bagus dari yang saya punya. Dan sering banget saya menerima itu gitu, kayak wah ternyata dia datang ke set dengan tawaran-tawaran ini dan menarik sekali gitu. Itu jadi kita juga bisa saling respon gitu. Oke, kalau dia bawanya gini, kita akan bawanya gini deh gitu. Elemennya akan kita gini deh, adegannya gini. Itu tuh kolaborasi tuh emang semenarik itu ya sebenarnya ya gitu, dan itu yang menyenangkan. Terima kasih banyak Mbak Lini, luar biasa. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa. Nama Arya Saloka mendadak menjadi perhatian publik setelah memerankan tokoh Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka merasa tokoh Aldebaran sudah begitu melekat pada dirinya seiring dengan ikatan cinta yang digemari sebagian besar penonton Indonesia. Saya sebelumnya cukup lama dalam satu tokoh. Saya sempat syuting TV yang dimana tokoh itu mungkin nempel dan setiap hari saya bawa, ujar Arya Saloka ditemui di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 1 November tahun 2023. Hal itu membuat Arya Saloka merasa sulit untuk keluar dari karakter lama yang diperankannya, bahkan ketika akan memulai karakter baru. Pada saat itu pun saya ada di karakter saya yang lama, mungkin pada hari libur pun juga masih ke bawah-bawah aja gitu loh, ujarnya. Tantangannya adalah bagaimana saya bisa menciptakan menghidupkan manusia baru di sini, kata Arya Saloka.
Arya Saloka menyebut dirinya seperti ketempelan karakter Aldebaran selama 2 tahun menjalani syuting Ikatan Cinta. Dengan manusia lama yang kasar itu saya sudah ketempelan nih hampir 2 tahun dengan manusia itu yang mungkin udah banyak yang tahu juga sosok Aldebaran gitu, tutup Arya Saloka. Setelah tak lagi memainkan karakter Aldebaran, Arya Saloka kini bermain dalam series Gadis Kretek yang memberikan kesempatan untuk menjajal karakter baru. Dalam serial ini, Arya Saloka memerankan tokoh Lebas. Gadis Kretek sendiri berlatar industri kretek Indonesia di era lampau dengan berbagai cerita romansa dan drama di dalamnya. Serial Gadis Kretek tayang di Netflix mulai tanggal 2 November tahun 2023. Selain Arya Saloka, Gadis Kretek juga dibintangi oleh Dian Sastro, Putri Marino, Aryo Bayu, Tisa Biani hingga Ibnu Jamil. Tahu tuh gimana caranya dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Luar biasa. Keren banget, luar biasa banget ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas Arya menekankan dari pernyataan Mbak Dian tadi mengenai ini kan serial Gadis Kretek ini kan proyeknya beda ya dengan proyek-proyek Mas Arya sebelumnya. Nah, untuk perubahan karakternya ini seperti apa pengalamannya? Ya, cukup deg-degan memang, cukup deg-degan. Tapi alhamdulillahnya memang diberikan banyak waktu yang ada saat persiapan gitu. Jadi memang bisa mendetailkan. Salah satunya juga selain kita reading bareng, di luar pun kebetulan alhamdulillah Mbak Dian sebagai ketua kelas selalu ya dong, selalu memang berkomunikasi. Yuk kita latihan sendiri gitu kan di luar. Kita sempat latihan bareng sama Mbak Ina juga, penubuhan macam-macam. Jadi memang saya ingat banget waktu itu Mas Rosa juga sempat ngasih petunjuk kalau bisa jangan langsung di lock di awal tentang tokohnya, mau itu dari penubuhannya, mau itu dari vokalnya dan apapun gitu. Karena takutnya kalau misalkan dari awal di lock terus tiba-tiba menemukan sesuatu dan sudah terbiasa memakai itu, takutnya susah untuk beradaptasi lagi gitu. Makanya salah satunya adalah saya mencoba dengan metode baru yang diberikan sama Mas Rosa. Alhamdulillah happy bisa menggunakan itu juga. Makanya agak terakhir juga melok semuanya. Tapi yang pertama kali waktu itu saya dapat untuk saya lock dari awal itu adalah cara berdirinya. Karena mungkin agak sedikit lebay ngomong kayak semesta mendukung ya, tapi beberapa kali waktu pas latihan kok kayaknya seperti diarahkan ke poin itu gitu kan. Dan akhirnya apa sih berdirinya setengah gitu, sangean atau gimana sih? Iya, berdirinya itu bertumpu pada satu kaki gitu loh Mbak. Dan waktu pas kita latihan perubahan pun juga kok diarahinnya ke sini ya, kan kita juga ada tuh yang bertumbuh begitu kan. Jadinya langsung kayak oke. Saya mencoba untuk bukan mencari nyamannya saya, tapi benarnya saya, tapi benarnya Lebasnya itu seperti apa gitu loh, pendetailannya. Keren banget Mas Arya. Lalu Mas Iva selaku sutradara, apa sih sebenarnya cerita atau teknik dibalik inspirasi desain serial Gadis Kretek ini, baik itu menciptakan suasana ataupun nuansa waktu atau tempat dan juga karakter masing-masing nih Mas Iva? Ya, nanti Dini bisa nambah untuk desain, tapi yang jelas memang salah satu yang merupakan tantangan dan itu akhirnya secara teknis menjadi lebih menantang gitu untuk kami selaku sutradara. Itu kan sebenarnya memang pada saat kita mendesain cerita ini secara timeline, itu kan idealnya memang melakukannya kronologis. Maksudnya technically benar-benar masa lalunya ini akan lebih enak kalau selesai dulu gitu. Karena kan ini benar-benar seperti membuat dua cerita gitu ya, berbeda sekali gitu. Pemain udah, terus kemudian desainnya berbeda gitu. Cuman nah pada saat kita melakukan proses pengambilan gambar gitu, tentunya akan lebih nyaman gitu kalau misalnya oke, ini masa lalunya selesai, sehingga pas kita membuat masa sekarang gitu, itu memang sudah terbayang gitu, dramatik apa segala macam. Tapi ternyata tidak, ternyata memang ya banyak hal gitu, lokasi dan sebagainya, itu membuat kita memang harus
pengambilan gambar untuk masa sekarangnya dulu gitu. Jadi pada saat mengambil masa sekarang itu desain-desain yang kita bayangkan terhadap masa lalu itu kita belum tahu akan seperti apa gitu. Jadi itu yang membuat lebih menantang gitu, tapi juga sekaligus ternyata secara teknis lebih susah, tapi ternyata secara feeling, secara emosi itu juga cukup mendukung gitu, karena memang misteri tentang masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu yang juga sedang dicari oleh Arun dan Lebas ini, kita juga sama-sama sedang mencari gitu. Nah, ternyata emotionally itu membantu sekali sih untuk mengungkap misteriusnya cerita ini gitu. Nah, mungkin untuk desain seperti apa dan sebagainya Dini bisa. Ya ini cerita yang kompleks banget. Tadi juga udah disebut dari pemain, ensemble karakternya juga luar biasa sebenarnya di keseluruhan cerita ini. Dan hubungannya juga tentu saja setiap cerita dengan ruang dan waktu gitu. Kita juga tidak hanya harus menghidupkan karakter, tapi juga harus menghidupkan ruang dan waktunya gitu. Dan sedangkan waktu di sini panjang banget settingnya gitu. Jadi ada dari tahun 60-an, ada juga setting sekarangnya, dan sekarangnya sebenarnya juga sudah lampau gitu, 2001. Jadi presentnya sendiri sebenarnya 2001, lalu ada tahun-tahun perjalanannya ada 70, 80 gitu. Jadi dan kita harus menghidupkan dan menjahit sebenarnya semua era ruang dan waktu ini gitu. Tapi satu hal yang kita diskusikan awal saya dan Iva adalah meskipun ini settingnya di masa lalu, kita sebagai sutradara pingin ini menjadi tontonan masa sekarang gitu, bahwa ini kita punya kesadaran bahwa ini akan ditonton oleh orang-orang yang hidup di masa ini gitu. Jadi kita memang sedang tidak menciptakan mesin waktu di mana kalian akan masuk ke masa lalu, semua ada di situ unsur lalu, bahwa itu berbasis settingan waktu itu iya, tapi kita ingin membangun jembatan gitu sebenarnya untuk kita semua yang hidup di masa ini bisa berefleksi dan bisa menemukan diri kita juga gitu di cerita-cerita tersebut, momen-momen tersebut, karakter-karakter tersebut dan ruang itu gitu. Jadi dan ini jadi ruang bermain dan ruang eksplorasi yang menarik banget buat kami berdua dan juga seluruh tim gitu. Production design, kostum, make up, sejauh mana kita mau merepresentasikan masa itu, tapi sejauh mana kita ingin cerita yang sangat progresif ini juga cukup punya modernity-nya gitu. Dan lebih dari itu, secara kita ingin menunjukkan bahwa ini adalah tontonan dengan kualitas yang baik gitu. Kita ingin semua elemennya bisa membuat penonton juga berbangga gitu untuk Indonesia punya tontonan yang seperti ini gitu sebenarnya. Dan itu menjadi ruang kreatif yang menyenangkan, menantang tapi juga menyenangkan gitu buat semua orang untuk achieve hal-hal tersebut. Dan itu relasinya juga, jadi kita bisa saling respon sebenarnya untuk artistik elemen dan juga karakter gitu. Saya beruntung banget, bahkan di luar 4 karakter utama kita yang sangat-sangat luar biasa ini, kita juga punya banyak pemain-pemain lahiran yang luar biasa. Ada Sheila Dara, ada Tisa Biani, ada Ibnu Jamil, ada Wingky Wiryawan, ada Ferdi Sulaiman, ada Tuti Kirana, Ina Febrianti, Nungki Kuswatuti, terus Dimas Aditya, Rukman Rosadi, Ferdi sudah banyak pemain lokal yang sangat luar biasa juga. Ani Darmawan, saya kayaknya udah kesebut semua, nggak tahu deh. Pokoknya banyak banget talenta luar biasa. Dan saya sebagai sutradara justru merasa sangat beruntung karena setiap karakter ini mereka jadi support untuk satu sama lain justru gitu. Mereka bicarakan antar karakternya, bagaimana melingkan satu karakter yang berbeda di fase yang berbeda, di zaman yang berbeda, di sesuatu yang dijahitnya tuh sebenarnya sangat detail ya gitu. Tapi bagaimana mereka menjadi satu support satu sama lain, jadi mentor satu sama lain juga, dan
saya selalu percaya kalau sutradara tuh selalu punya plan gitu, punya rencana, tapi saya juga selalu percaya semua tim tuh membawa rencananya masing-masing yang pasti lebih bagus dari yang saya punya. Dan sering banget saya menerima itu gitu, kayak wah ternyata dia datang ke set dengan tawaran-tawaran ini dan menarik sekali gitu. Itu jadi kita juga bisa saling respon gitu. Oke, kalau dia bawanya gini, kita akan bawanya gini deh gitu. Elemennya akan kita gini deh, adegannya gini. Itu tuh kolaborasi tuh emang semenarik itu ya sebenarnya ya gitu, dan itu yang menyenangkan. Terima kasih banyak Mbak Dini, luar biasa. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa. Nama Arya Saloka mendadak menjadi perhatian publik setelah memerankan tokoh Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka merasa tokoh Aldebaran sudah begitu melekat pada dirinya seiring dengan ikatan cinta yang digemari sebagian besar penonton Indonesia. Saya sebelumnya cukup lama dalam satu tokoh. Saya sempat syuting TV yang dimana tokoh itu mungkin nempel dan setiap hari saya bawa, ujar Arya Saloka ditemui di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 1 November tahun 2023. Hal itu membuat Arya Saloka merasa sulit untuk keluar dari karakter lama yang diperankannya, bahkan ketika akan memulai karakter baru. Pada saat itu pun saya ada di karakter saya yang lama, mungkin pada hari libur pun juga masih ke bawah-bawah aja gitu loh, ujarnya. Tantangannya adalah bagaimana saya bisa menciptakan menghidupkan manusia baru di sini, kata Arya Saloka. Arya Saloka menyebut dirinya seperti ketempelan karakter Aldebaran selama 2 tahun menjalani syuting Ikatan Cinta. Dengan manusia lama yang kasar itu saya sudah ketempelan nih hampir 2 tahun dengan manusia itu yang mungkin udah banyak yang tahu juga sosok Aldebaran gitu, tutup Arya Saloka. Setelah tak lagi memainkan karakter Aldebaran, Arya Saloka kini bermain dalam series Gadis Kretek yang memberikan kesempatan untuk menjajal karakter baru. Dalam serial ini, Arya Saloka memerankan tokoh Lebas. Gadis Kretek sendiri berlatar industri kretek Indonesia di era lampau dengan berbagai cerita romansa dan drama di dalamnya. Serial Gadis Kretek tayang di Netflix mulai tanggal 2 November tahun 2023. Selain Arya Saloka, Gadis Kretek juga dibintangi oleh Dian Sastro, Putri Marino, Aryo Bayu, Tisa Biani hingga Ibnu Jamil. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa banget ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas Arya menekankan dari pernyataan Mbak Dian tadi mengenai ini kan serial Gadis Kretek ini kan proyeknya beda ya dengan proyek-proyek Mas Arya sebelumnya. Nah, untuk perubahan karakternya ini seperti apa pengalamannya? Ya, cukup deg-degan memang, cukup deg-degan, tapi alhamdulillahnya memang diberikan banyak waktu yang pada saat persiapan gitu. Jadi memang bisa mendetailkan. Salah satunya juga selain kita reading bareng, di luar pun kebetulan alhamdulillah Mbak Dian sebagai ketua kelas selalu memang berkomunikasi. Yuk kita latihan sendiri gitu kan, di luar kita sempat latihan bareng sama Mbak Ina juga, penubuhan macam-macam. Jadi memang saya ingat banget waktu itu Mas Rosa juga sempat ngasih petunjuk kalau bisa jangan langsung di lock di awal tentang tokohnya, mau itu dari penubuhannya, mau itu dari vokalnya dan apapun gitu, karena takutnya kalau misalkan dari awal di lock terus tiba-tiba menemukan sesuatu dan sudah terbiasa memakai yang itu, takutnya susah untuk beradaptasi lagi gitu. Makanya salah satunya adalah saya mencoba dengan metode baru yang diberikan sama Mas Rosa. Alhamdulillah happy bisa menggunakan itu juga. Makanya agak terakhir juga melok semuanya. Tapi yang pertama kali waktu itu saya dapat untuk saya lock dari awal itu adalah cara berdirinya. Karena mungkin agak sedikit lebay ngomong kayak semesta mendukung ya, tapi beberapa kali waktu pas latihan kok kayaknya seperti diarahkan ke poin itu gitu kan. Dan akhirnya apa sih berdirinya setengah gitu, selengean atau gimana sih? Iya, berdirinya itu bertumpu pada satu kaki itu loh Mbak. Dan waktu pas kita latihan perubahan pun juga kok diarahinnya ke sini ya kan, kita juga ada tuh yang bertumpu begitu kan. Jadinya langsung kayak oh oke.
saya mencoba untuk bukan mencari nyamannya saya, tapi benarnya saya, tapi benarnya lebasnya itu seperti apa gitu loh, pendetailannya. Keren banget Mas Arya. Lalu Mas Iva selaku sutradara, apa sih sebenarnya cerita atau teknik dibalik inspirasi desain serial Gadis Kretek ini, baik itu menciptakan suasana ataupun nuansa waktu atau tempat dan juga karakter masing-masing nih Mas Iva? Ya, nanti Dini bisa nambah untuk desain, tapi yang jelas memang salah satu yang merupakan tantangan dan itu akhirnya secara teknis menjadi lebih menantang gitu untuk kami selaku sutradara itu kan sebenarnya memang pada saat kita mendesain cerita ini secara timeline itu kan idealnya memang melakukannya kronologis. Maksudnya technically benar-benar masa lalunya ini akan lebih enak kalau selesai dulu gitu. Karena kan ini benar-benar seperti membuat dua cerita gitu ya, berbeda sekali gitu, pemain beda, terus kemudian desainnya berbeda gitu. Cuman nah pada saat kita melakukan proses pengambilan gambar gitu, tentunya akan lebih nyaman gitu kalau misalnya oke, ini masa lalunya selesai sehingga pas kita membuat masa sekarang gitu itu memang sudah terbayang gitu, dramatik apa segala macam. Tapi ternyata tidak, ternyata memang ya banyak hal gitu, lokasi dan sebagainya itu membuat kita memang harus mengambil gambar untuk masa sekarangnya dulu gitu. Jadi pada saat mengambil masa sekarang itu desain-desain yang kita bayangkan terhadap masa lalu itu kita belum tahu akan seperti apa gitu. Jadi itu yang membuat lebih menantang gitu, tapi juga sekaligus ternyata secara teknis lebih susah, tapi ternyata secara feeling, secara emosi itu juga cukup mendukung gitu, karena memang misteri tentang masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu yang juga sedang dicari oleh Arun dan Lebas ini kita juga sama-sama sedang mencari gitu. Nah, ternyata emotionally itu membantu sekali sih untuk mengungkap misteriusnya cerita ini gitu. Nah mungkin untuk desain seperti apa dan sebagainya Dini bisa. Ya ini cerita yang kompleks banget. Tadi juga udah disebut dari pemain, ensemble karakternya juga luar biasa sebenarnya di keseluruhan cerita ini. Dan hubungannya juga tentu saja setiap cerita dengan ruang dan waktu gitu. Kita juga tidak hanya harus menghidupkan karakter, tapi juga harus menghidupkan ruang dan waktunya gitu. Dan sedangkan waktu di sini panjang banget settingnya gitu. Jadi ada dari tahun 60-an, ada juga setting sekarangnya, dan sekarangnya sebenarnya juga sudah lampau gitu, 2001. Jadi presentnya sendiri sebenarnya 2001, lalu ada tahun-tahun perjalanannya ada 70, 80 gitu. Jadi dan kita harus menghidupkan dan menjahit sebenarnya semua era ruang dan waktu ini gitu. Tapi satu hal yang kita diskusikan awal saya dan Eva adalah meskipun ini settingnya di masa lalu, kita sebagai sutradara pingin ini menjadi tontonan masa sekarang gitu, bahwa ini kita punya kesadaran bahwa ini akan ditonton oleh orang-orang yang hidup di masa ini gitu. Jadi kita memang sedang tidak menciptakan mesin waktu di mana kalian akan masuk ke masa lalu, semua ada di situ unsur lalu, bahwa itu berbasis settingan waktu itu iya, tapi kita ingin membangun jembatan gitu sebenarnya untuk kita semua yang hidup di masa ini bisa berefleksi dan bisa menemukan diri kita juga gitu di cerita-cerita tersebut, momen-momen tersebut, karakter-karakter tersebut dan ruang itu gitu. Jadi dan ini jadi ruang bermain dan ruang eksplorasi yang menarik banget buat kami berdua dan juga seluruh tim gitu. Production design, kostum, make up, sejauh mana kita mau merepresentasikan masa itu, tapi sejauh mana kita ingin cerita yang sangat progresif ini juga cukup punya modernity-nya gitu. Dan lebih dari itu, secara kita ingin menunjukkan bahwa ini adalah tontonan dengan kualitas yang baik gitu. Kita ingin semua elemennya bisa membuat penonton juga
berbangga gitu untuk Indonesia punya tontonan yang seperti ini gitu sebenarnya. Dan itu menjadi apa ya, ruang kreatif yang menyenangkan, menantang tapi juga menyenangkan gitu buat semua orang untuk achieve hal-hal tersebut. Dan itu relasinya juga, jadi kita bisa saling respon sebenarnya untuk apa, artistic elemen dan juga karakter gitu. Saya beruntung banget, bahkan di luar 4 karakter utama kita yang sangat-sangat luar biasa ini, kita juga punya banyak pemain-pemain lain yang luar biasa. Ada Sheila Dara, ada Tisa Biani, ada Ibnu Jamil, ada Wingky Wiryawan, ada Ferdi Sulaiman, ada Tuti Kirana, Ina Febrianti, Nungki Kuswatuti, terus Dimas Aditya, Rukman Rosadi, Ferdi sudah banyak, dan banyak pemain lokal yang sangat luar biasa juga. Tani Darmawan, saya kayaknya udah kesebut semua, nggak tahu deh. Pokoknya banyak banget talenta luar biasa. Dan saya sebagai sutradara justru merasa sangat beruntung karena setiap karakter ini mereka jadi support untuk satu sama lain justru gitu. Mereka bicarakan antar karakternya, bagaimana melingkan satu karakter yang berbeda di fase yang berbeda, di zaman yang berbeda, di sesuatu yang dijahitnya tuh sebenarnya sangat detail ya gitu. Tapi bagaimana mereka menjadi satu support satu sama lain, jadi mentor satu sama lain juga. Dan saya selalu percaya kalau sutradara tuh selalu punya plan gitu, punya rencana, tapi saya juga selalu percaya semua tim tuh membawa rencananya masing-masing yang pasti lebih bagus dari yang saya punya. Dan sering banget saya menerima itu gitu, kayak wah ternyata dia datang ke set dengan tawaran-tawaran ini dan menarik sekali gitu. Itu jadi kita juga bisa saling respon gitu. Oke, kalau dia bawanya gini, kita akan bawanya gini deh gitu, elemennya akan kita gini deh, adegannya gini. Itu tuh kolaborasi tuh emang semenarik itu ya sebenarnya ya gitu, dan itu yang menyenangkan. Terima kasih banyak Mbak Dini, luar biasa. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa. Nama Arya Saloka mendadak menjadi perhatian publik setelah memerankan tokoh Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka merasa tokoh Aldebaran sudah begitu melekat pada dirinya seiring dengan ikatan cinta yang digemari sebagian besar penonton Indonesia. Saya sebelumnya cukup lama dalam satu tokoh. Saya sempat syuting TV yang dimana tokoh itu mungkin nempel dan setiap hari saya bawa, ujar Arya Saloka ditemui di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 1 November tahun 2023. Hal itu membuat Arya Saloka merasa sulit untuk keluar dari karakter lama yang diperankannya, bahkan ketika akan memulai karakter baru. Pada saat itu pun saya ada di karakter saya yang lama, mungkin pada hari libur pun juga masih ke bawah-bawah aja gitu loh, ujarnya. Tantangannya adalah bagaimana saya bisa menciptakan menghidupkan manusia baru di sini, kata Arya Saloka. Arya Saloka menyebut dirinya seperti ketempelan karakter Aldebaran selama 2 tahun menjalani syuting Ikatan Cinta. Dengan manusia lama yang kasar itu saya sudah ketempelan nih hampir 2 tahun dengan manusia itu yang mungkin udah banyak yang tahu juga sosok Aldebaran gitu, tutup Arya Saloka. Setelah tak lagi memainkan karakter Aldebaran, Arya Saloka kini bermain dalam series Gadis Kretek yang memberikan kesempatan untuk menjajal karakter baru. Dalam serial ini, Arya Saloka memerankan tokoh Lebas. Gadis Kretek sendiri berlatar industri kretek Indonesia di era lampau dengan berbagai cerita romansa dan drama di dalamnya. Serial Gadis Kretek tayang di Netflix mulai tanggal 2 November tahun 2023. Selain Arya Saloka, Gadis Kretek juga dibintangi oleh Dian Sastro, Putri Marino, Aryo Bayu, Tisa Biani hingga Ibnu Jamil. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa banget ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas Arya menekankan dari pernyataan Mbak Dian tadi mengenai ini kan serial Gadis Kretek ini kan proyeknya beda ya dengan proyek-proyek Mas Arya sebelumnya. Nah, untuk perubahan karakternya ini seperti apa pengalamannya? Ya, cukup deg-degan memang, cukup deg-degan, tapi alhamdulillahnya memang diberikan banyak waktu yang ada saat persiapan
gitu. Jadi memang bisa mendetailkan. Salah satunya juga selain kita reading bareng, di luar pun kebetulan alhamdulillah Mbak Dian sebagai ketua kelas selalu memang berkomunikasi. Yuk kita latihan sendiri gitu kan, di luar kita sempat latihan bareng sama Mbak Ina juga, penubuhan macam-macam. Jadi memang saya ingat banget waktu itu Mas Rosa juga sempat ngasih petunjuk kalau bisa jangan langsung di lock di awal tentang tokohnya, mau itu dari penubuhannya, mau itu dari vokalnya dan apapun gitu. Karena takutnya kalau misalkan dari awal di lock terus tiba-tiba menemukan sesuatu dan sudah terbiasa memakai yang itu, takutnya susah untuk beradaptasi lagi gitu. Makanya salah satunya adalah saya mencoba dengan metode baru yang diberikan sama Mas Rosa. Alhamdulillah happy bisa menggunakan itu juga. Makanya agak terakhir juga melok semuanya. Tapi yang pertama kali waktu itu saya dapat untuk saya lock dari awal itu adalah cara berdirinya. Karena mungkin agak sedikit lebay ngomong kayak semesta mendukung ya, tapi beberapa kali waktu pas latihan kok kayaknya seperti diarahkan ke poin itu gitu kan. Dan akhirnya apa sih berdirinya setengah gitu, selengean atau gimana sih? Iya, berdirinya itu bertumpu pada satu kaki gitu loh Mbak. Dan waktu pas kita latihan perubahan pun juga kok diarahinnya ke sini ya kan, kita juga ada tuh yang bertumpu begitu kan. Jadinya langsung kayak oke, saya mencoba untuk bukan mencari nyamannya saya, tapi benarnya saya, tapi benarnya lebasnya itu seperti apa gitu loh, pendetailannya. Keren banget Mas Arya. Lalu Mas Iva selaku sutradara, apa sih sebenarnya cerita atau teknik dibalik inspirasi desain serial Gadis Kretek ini, baik itu menciptakan suasana ataupun nuansa waktu atau tempat dan juga karakter masing-masing nih Mas Iva? Ya, nanti Dini bisa nambah untuk desain, tapi yang jelas memang salah satu yang merupakan tantangan dan itu akhirnya secara teknis menjadi lebih menantang gitu untuk kami selaku saudara, itu kan sebenarnya memang pada saat kita mendesain cerita ini secara timeline itu kan idealnya memang melakukannya kronologis. Maksudnya technically benar-benar masa lalunya ini akan lebih enak kalau selesai dulu gitu. Karena kan ini benar-benar seperti membuat dua cerita gitu ya, berbeda sekali gitu, pemain beda, terus kemudian desainnya berbeda gitu. Cuman nah pada saat kita melakukan proses pengambilan gambar gitu, tentunya akan lebih nyaman gitu kalau misalnya oke, ini masa lalunya selesai sehingga pas kita membuat masa sekarang gitu, itu memang sudah terbayang gitu, dramatik apa segala macam. Tapi ternyata tidak, ternyata memang ya banyak hal gitu, lokasi dan sebagainya, itu membuat kita memang harus mengambil gambar untuk masa sekarangnya dulu gitu. Jadi pada saat mengambil masa sekarang itu desain-desain yang kita bayangkan terhadap masa lalu itu kita belum tahu akan seperti apa gitu. Jadi itu yang membuat lebih menantang gitu, tapi juga sekaligus ternyata secara teknis lebih susah, tapi ternyata secara feeling, secara emosi itu juga cukup mendukung gitu, karena memang misteri tentang masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu yang juga sedang dicari oleh Arun dan Lebas ini, kita juga sama-sama sedang mencari gitu. Nah, ternyata emotionally itu membantu sekali sih untuk mengungkap misteriusnya cerita ini gitu. Nah, mungkin untuk desain seperti apa dan sebagainya Dini bisa. Ya ini cerita yang kompleks banget. Tadi juga udah disebut dari pemain, ensemble karakternya juga luar biasa sebenarnya di keseluruhan cerita ini. Dan hubungannya juga tentu saja setiap cerita dengan ruang dan waktu gitu. Kita juga tidak hanya harus menghidupkan karakter, tapi juga harus menghidupkan ruang dan waktunya gitu. Dan sedangkan waktu di sini panjang banget settingnya gitu, jadi ada dari tahun 60-an, ada juga setting sekarangnya, dan sekarangnya sebenarnya juga sudah lampau gitu, 2001.
Jadi presentnya sendiri sebenarnya 2001, lalu ada tahun-tahun perjalanannya ada 70, 80 gitu. Jadi dan kita harus menghidupkan dan menjahit sebenarnya semua era ruang dan waktu ini gitu. Tapi satu hal yang kita diskusikan awal saya dan Iva adalah meskipun ini settingnya di masa lalu, kita sebagai sutradara pingin ini menjadi tontonan masa sekarang gitu, bahwa ini kita punya kesadaran bahwa ini akan ditonton oleh orang-orang yang hidup di masa ini gitu. Jadi kita memang sedang tidak menciptakan mesin waktu di mana kalian akan masuk ke masa lalu, semua ada di situ unsur masa lalu, bahwa itu berbasis settingan waktu itu iya, tapi kita ingin membangun jembatan gitu sebenarnya untuk kita semua yang hidup di masa ini bisa berefleksi dan bisa menemukan diri kita juga gitu di cerita-cerita tersebut, momen-momen tersebut, karakter-karakter tersebut dan ruang itu gitu. Jadi dan ini jadi ruang bermain dan ruang eksplorasi yang menarik banget buat kami berdua dan juga seluruh tim gitu. Production design, kostum, make up, sejauh mana kita mau merepresentasikan masa itu, tapi sejauh mana kita ingin cerita yang sangat progresif ini juga cukup punya modernity-nya gitu. Dan lebih dari itu, secara kita ingin menunjukkan bahwa ini adalah tontonan dengan kualitas yang baik gitu. Kita ingin semua elemennya bisa membuat penonton juga berbangga gitu untuk Indonesia punya tontonan yang seperti ini gitu sebenarnya. Dan itu menjadi apa ya, ruang kreatif yang menyenangkan, menantang tapi juga menyenangkan gitu buat semua orang untuk achieve hal-hal tersebut. Dan itu relasinya juga, jadi kita bisa saling respon sebenarnya untuk artistic elemen dan juga karakter gitu. Saya beruntung banget, bahkan di luar 4 karakter utama kita yang sangat-sangat luar biasa ini, kita juga punya banyak pemain-pemain lahiran yang luar biasa. Ada Sheila Dara, ada Tisa Biani, ada Ibnu Jamil, ada Wingky Wiryawan, ada Ferdi Sulaiman, ada Tuti Kirana, Ina Febrianti, Nungki Kuswatuti, terus Dimas Aditya, Rukman Rosadi, Ferdi sudah banyak pemain lokal yang sangat luar biasa juga. Tani Darmawan, saya kayaknya udah kesebut semua, nggak tahu deh, pokoknya banyak banget talenta luar biasa. Dan saya sebagai sutradara justru merasa sangat beruntung karena setiap karakter ini mereka jadi support untuk satu sama lain justru gitu. Mereka bicarakan antar karakternya, bagaimana melingkan satu karakter yang berbeda di fase yang berbeda, di zaman yang berbeda, di sesuatu yang dijahitnya tuh sebenarnya sangat detail ya gitu. Tapi bagaimana mereka menjadi satu support satu sama lain, jadi mentor satu sama lain juga. Dan saya selalu percaya kalau sutradara tuh selalu punya plan gitu, punya rencana, tapi saya juga selalu percaya semua tim tuh membawa rencananya masing-masing yang pasti lebih bagus dari yang saya punya. Dan sering banget saya menerima itu gitu, kayak wah ternyata dia datang ke set dengan tawaran-tawaran ini dan menarik sekali gitu. Itu jadi kita juga bisa saling respon gitu. Oke, kalau dia bawanya gini, kita akan bawanya gini deh gitu. Elemennya akan kita gini deh, adegannya begini. Itu tuh kolaborasi tuh emang semenarik itu ya sebenarnya ya gitu. Itu yang menyenangkan. Terima kasih banyak Mbak Dini, luar biasa. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa. Nama Arya Saloka mendadak menjadi perhatian publik setelah memerankan tokoh Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka merasa tokoh Aldebaran sudah begitu melekat pada dirinya seiring dengan ikatan cinta yang digemari sebagian besar penonton Indonesia. Saya sebelumnya cukup lama dalam satu tokoh. Saya sempat syuting TV yang dimana tokoh itu mungkin nempel dan setiap hari saya bawa, ujar Arya Saloka ditemui di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 1 November tahun 2023. Hal itu membuat Arya Saloka merasa sulit untuk keluar dari karakter lama yang diperankannya,
bahkan ketika akan memulai karakter baru. Pada saat itu pun saya ada di karakter saya yang lama, mungkin pada hari libur pun juga masih ke bawah-bawah aja gitu loh, ujarnya. Tantangannya adalah bagaimana saya bisa menciptakan menghidupkan manusia baru di sini, kata Arya Saloka. Arya Saloka menyebut dirinya seperti ketempelan karakter Aldebaran selama 2 tahun menjalani syuting Ikatan Cinta. Dengan manusia lama yang kasar itu saya sudah ketempelan nih hampir 2 tahun dengan manusia itu yang mungkin udah banyak yang tahu juga sosok Aldebaran gitu, tutup Arya Saloka. Setelah tak lagi memainkan karakter Aldebaran, Arya Saloka kini bermain dalam series Gadis Kretek yang memberikan kesempatan untuk menjajal karakter baru. Dalam serial ini, Arya Saloka memerankan tokoh Lebas. Gadis Kretek sendiri berlatar industri kretek Indonesia di era lampau dengan berbagai cerita romansa dan drama di dalamnya. Serial Gadis Kretek tayang di Netflix mulai tanggal 2 November tahun 2023. Selain Arya Saloka, Gadis Kretek juga dibintangi oleh Dian Sastro, Putri Marino, Aryo Bayu, Tisa Biani hingga Ibnu Jamil. Tahu tuh gimana caranya dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa banget ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas Arya menekankan dari pernyataan Mbak Dian tadi mengenai ini kan serial Gadis Kretek ini kan proyeknya beda ya dengan proyek-proyek Mas Arya sebelumnya. Nah, untuk perubahan karakternya ini seperti apa pengalamannya? Ya, cukup deg-degan memang, cukup deg-degan, tapi alhamdulillahnya memang diberikan banyak waktu yang pada saat persiapan gitu. Jadi memang bisa mendetailkan. Salah satunya juga selain kita reading bareng, di luar pun kebetulan alhamdulillah Mbak Dian sebagai ketua kelas selalu memang berkomunikasi. Yuk kita latihan sendiri gitu kan, di luar kita sempat latihan bareng sama Mbak Ina juga, penubuhan macam-macam. Jadi memang saya ingat banget waktu itu Mas Rosa juga sempat ngasih petunjuk kalau bisa jangan langsung di lock di awal tentang tokohnya, mau itu dari penubuhannya, mau itu dari vokalnya dan apapun gitu, karena takutnya kalau misalkan dari awal di lock terus tiba-tiba menemukan sesuatu dan sudah terbiasa memakai yang itu, takutnya susah untuk beradaptasi lagi gitu. Makanya salah satunya adalah saya mencoba dengan metode baru yang diberikan sama Mas Rosa. Alhamdulillah happy bisa menggunakan itu juga. Makanya agak terakhir juga melok semuanya. Tapi yang pertama kali waktu itu saya dapat untuk saya lock dari awal itu adalah cara berdirinya. Karena mungkin agak sedikit lebay ngomong kayak semesta mendukung ya, tapi beberapa kali waktu pas latihan kok kayaknya seperti diarahkan ke poin itu gitu kan. Dan akhirnya apa sih berdirinya setengah gitu, selengean atau gimana sih? Iya, berdirinya itu bertumpu pada satu kaki gitu loh Mbak. Dan waktu pas kita latihan perubahan pun juga kok diarahinnya ke sini ya kan, kita juga ada tuh yang bertumpu begitu kan. Jadinya langsung kayak oke. Saya mencoba untuk bukan mencari nyamannya saya, tapi kayak benarnya saya, tapi benarnya Lebasnya itu seperti apa gitu loh, pendetailannya. Keren banget Mas Arya. Lalu Mas Iva selaku sutradara, apa sih sebenarnya cerita atau teknik dibalik inspirasi desain serial Gadis Kretek ini, baik itu menciptakan suasana ataupun nuansa waktu atau tempat dan juga karakter masing-masing nih Mas Iva? Ya, nanti Dini bisa nambah untuk desain, tapi yang jelas memang salah satu yang merupakan tantangan dan itu akhirnya secara teknis menjadi lebih menantang gitu untuk kami sebagai saudara, itu kan sebenarnya memang pada saat kita mendesain cerita ini secara timeline itu kan idealnya memang melakukannya kronologis. Maksudnya technically benar-benar masa lalunya ini akan lebih enak kalau selesai dulu gitu. Karena kan ini benar-benar seperti membuat dua cerita gitu ya, berbeda sekali gitu. Pemain beda, terus kemudian desainnya berbeda gitu. Cuman pada saat kita melakukan proses pengambilan gambar gitu, tentunya akan lebih nyaman gitu kalau misalnya
oke ini masa lalunya selesai, sehingga pas kita membuat masa sekarang gitu, itu memang sudah terbayang gitu, dramatik apa segala macam. Tapi ternyata tidak, ternyata memang ya banyak hal gitu, lokasi dan sebagainya, itu membuat kita memang harus mengambil gambar untuk masa sekarangnya dulu gitu. Jadi pada saat mengambil masa sekarang itu desain-desain yang kita bayangkan terhadap masa lalu itu kita belum tahu akan seperti apa gitu. Jadi itu yang membuat lebih menantang gitu, tapi juga sekaligus ternyata secara teknis lebih susah, tapi ternyata secara feeling, secara emosi itu juga cukup mendukung gitu, karena memang misteri tentang masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu yang juga sedang dicari oleh Arun dan Lebas ini, kita juga sama-sama sedang mencari gitu. Nah, ternyata emotionally itu membantu sekali sih untuk mengungkap misteriusnya cerita ini gitu. Nah, mungkin untuk desain seperti apa dan sebagainya Dini bisa. Ya ini cerita yang kompleks banget. Tadi juga udah disebut dari pemain, ensemble karakternya juga luar biasa sebenarnya di keseluruhan cerita ini. Dan hubungannya juga tentu saja setiap cerita dengan ruang dan waktu gitu. Kita juga tidak hanya harus menghidupkan karakter, tapi juga harus menghidupkan ruang dan waktunya gitu. Dan sedangkan waktu di sini panjang banget settingnya gitu. Jadi ada dari tahun 60-an, ada juga setting sekarangnya, dan sekarangnya sebenarnya juga sudah lampau gitu, 2001. Jadi presentnya sendiri sebenarnya 2001, lalu ada tahun-tahun perjalanannya ada 70, 80 gitu. Jadi dan kita harus menghidupkan dan menjahit sebenarnya semua era ruang dan waktu ini gitu. Tapi satu hal yang kita diskusikan awal saya dan Iva adalah meskipun ini settingnya di masa lalu, kita sebagai sutradara pingin ini menjadi tontonan masa sekarang gitu, bahwa ini kita punya kesadaran bahwa ini akan ditonton oleh orang-orang yang hidup di masa ini gitu. Jadi kita memang sedang tidak menciptakan mesin waktu di mana kalian akan masuk ke masa lalu, semua ada di situ unsur lalu, bahwa itu berbasis settingan waktu itu iya, tapi kita ingin membangun jembatan gitu sebenarnya untuk kita semua yang hidup di masa ini bisa berefleksi dan bisa menemukan diri kita juga gitu di cerita-cerita tersebut, momen-momen tersebut, karakter-karakter tersebut dan ruang itu gitu. Jadi dan ini jadi ruang bermain dan ruang eksplorasi yang menarik banget buat kami berdua dan juga seluruh tim gitu. Production design, kostum, make up, sejauh mana kita mau merepresentasikan masa itu, tapi sejauh mana kita ingin cerita yang sangat progresif ini juga cukup punya modernity-nya gitu. Dan lebih dari itu, secara kita ingin menunjukkan bahwa ini adalah tontonan dengan kualitas yang baik gitu. Kita ingin semua elemennya bisa membuat penonton juga berbangga gitu untuk Indonesia punya tontonan yang seperti ini gitu sebenarnya. Dan itu menjadi ruang kreatif yang menyenangkan, menantang tapi juga menyenangkan gitu buat semua orang untuk menciptakan hal-hal tersebut. Dan itu relasinya juga, jadi kita bisa saling respon sebenarnya untuk artistik elemen dan juga karakter gitu. Saya beruntung banget, bahkan di luar 4 karakter utama kita yang sangat-sangat luar biasa ini, kita juga punya banyak pemain-pemain lahiran yang luar biasa. Ada Sheila Dara, ada Tisa Biani, ada Ibnu Jamil, ada Wingky Wiryawan, ada Ferdi Sulaiman, ada Tuti Kirana, Ina Febrianti, Nungki Kusumatuti, terus Dimas Aditya, Rukman Rosadi, Ferdi sudah banyak pemain lokal yang sangat luar biasa juga. Tani Darmawan, saya kayaknya udah kesebut semua, nggak tahu deh, pokoknya banyak banget talenta luar biasa. Dan saya sebagai sutradara justru merasa sangat beruntung karena setiap karakter ini mereka jadi support untuk satu sama lain justru gitu. Mereka bicarakan antar karakternya
bagaimana melingkan satu karakter yang berbeda di fase yang berbeda, di zaman yang berbeda, di sesuatu yang dijahitnya tuh sebenarnya sangat detail ya gitu. Tapi bagaimana mereka menjadi satu support satu sama lain, jadi mentor satu sama lain juga. Dan saya selalu percaya kalau sutradara tuh selalu punya plan gitu, punya rencana, tapi saya juga selalu percaya semua tim tuh membawa rencananya masing-masing yang pasti lebih bagus dari yang saya punya. Dan sering banget saya menerima itu gitu, kayak wah ternyata dia datang ke set dengan tawaran-tawaran ini dan menarik sekali gitu. Itu jadi kita juga bisa saling respon gitu. Oke, kalau dia bawanya gini, kita akan bawanya gini deh gitu. Elemennya akan kita gini deh, adegannya gini. Itu tuh kolaborasi tuh emang semenarik itu ya sebenarnya ya gitu, dan itu yang menyenangkan. Terima kasih banyak Mbak Dini, luar biasa. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa. Nama Arya Saloka mendadak menjadi perhatian publik setelah memerankan tokoh Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka merasa tokoh Aldebaran sudah begitu melekat pada dirinya seiring dengan ikatan cinta yang digemari sebagian besar penonton Indonesia. Saya sebelumnya cukup lama dalam satu tokoh. Saya sempat syuting TV yang dimana tokoh itu mungkin nempel dan setiap hari saya bawa, ujar Arya Saloka ditemui di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 1 November tahun 2023. Hal itu membuat Arya Saloka merasa sulit untuk keluar dari karakter lama yang diperankannya, bahkan ketika akan memulai karakter baru. Pada saat itu pun saya ada di karakter saya yang lama, mungkin pada hari libur pun juga masih ke bawah-bawah aja gitu loh, ujarnya. Tantangannya adalah bagaimana saya bisa menciptakan menghidupkan manusia baru di sini, kata Arya Saloka. Arya Saloka menyebut dirinya seperti ketempelan karakter Aldebaran selama 2 tahun menjalani syuting Ikatan Cinta. Dengan manusia lama yang kasar itu saya sudah ketempelan nih hampir 2 tahun dengan manusia itu yang mungkin udah banyak yang tahu juga sosok Aldebaran gitu, tutup Arya Saloka. Setelah tak lagi memainkan karakter Aldebaran, Arya Saloka kini bermain dalam series Gadis Kretek yang memberikan kesempatan untuk menjajal karakter baru. Dalam serial ini, Arya Saloka memerankan tokoh Lebas. Gadis Kretek sendiri berlatar industri kretek Indonesia di era lampau dengan berbagai cerita romansa dan drama di dalamnya. Serial Gadis Kretek tayang di Netflix mulai tanggal 2 November tahun 2023. Selain Arya Saloka, Gadis Kretek juga dibintangi oleh Dian Sastro, Putri Marino, Aryo Bayu, Tisa Biani hingga Ibnu Jamil. Tahu tuh gimana caranya, dan akhirnya aku coba dan kayaknya aku di satu poin tuh aku berhasil mencapai situ. Jadi aku senang banget sih bisa dapat kesempatan ini. Keren banget, luar biasa banget ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas Arya menekankan dari pernyataan Mbak Dian tadi mengenai ini kan serial Gadis Kretek ini kan proyeknya beda ya dengan proyek-proyek Mas Arya sebelumnya. Nah, untuk perubahan karakternya ini seperti apa pengalamannya? Ya, cukup deg-degan memang, cukup deg-degan, tapi alhamdulillahnya memang diberikan banyak waktu yang ada saat persiapan gitu. Jadi memang bisa mendetailkan. Salah satunya juga selain kita reading bareng, di luar pun kebetulan alhamdulillah Mbak Dian sebagai ketua kelas selalu memang berkomunikasi. Yuk kita latihan sendiri gitu kan, di luar kita sempat latihan bareng sama Mbak Ina juga, penubuhan macam-macam. Jadi memang saya ingat banget waktu itu Mas Rosa juga sempat ngasih petunjuk kalau bisa jangan langsung di lock di awal tentang tokohnya, mau itu dari penubuhannya, mau itu dari vokalnya dan apapun gitu, karena takutnya kalau misalkan dari awal di lock terus tiba-tiba menemukan sesuatu dan sudah terbiasa memakai yang itu, takutnya susah untuk beradaptasi lagi gitu. Makanya salah satunya adalah saya mencoba dengan metode baru yang diberikan sama Mas Rosa. Alhamdulillah happy bisa menggunakan itu juga. Makanya agak terakhir juga melok semuanya. Tapi yang pertama kali waktu itu saya dapat untuk saya lock dari awal itu adalah cara berdirinya. Karena mungkin agak sedikit lebay ngomong kayak semesta mendukung ya, tapi beberapa kali waktu pas latihan kok kayaknya seperti diarahkan ke poin itu gitu kan. Dan